Jadi pertama, jadi entrepreneur itu nggak seindah yang dibayangkan ya, dapat penghargaan, apresiasi, dukungan dari berbagai tokoh dan dunia ya, tapi banyak dark side of entrepreneur ya. Jadi ada sisi gelap dari entrepreneur yang meninggalkan gaji tetap, tabungan pribadi, menyumbang waktu pribadi, kadang-kadang analisis bisnis kita salah, menghadapi kerugian, kehilangan tim, kehabisan sumber daya, dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang mungkin dihadapi oleh banyak entrepreneur lainnya, dan menjadi suatu problem, sehingga kita harus punya mental resiliensi, punya ketahanan mental yang kuat. Pasti bisnis apapun tuh naik turun, naik turun, naik turun, dan kita dengan ketahanan mental yang kuat, finansial ya, spiritual, sosial, fisik ya, kita mampu memastikan inovasi-inovasi kita punya keberlanjutan yang lama. Dan tahu apa problem utama memulainya? Ketika disurvei, 23% karena keterbatasan sumber finansial ya. Dan saya yakin pasti banyak yang sepakat dengan tantangan ini dihadapi oleh sebagian besar dari wirausaha sosial. Tapi sebenarnya no excuse ya. Saya mau kasih gambaran ke teman-teman nanti bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman bisa akses untuk mendapatkan pembiayaan ya dalam pengembangan inovasi. Nah ini, jadi kemana teman-teman bisa dapat pendanaan untuk berbagai inovasi ide yang teman-teman miliki. Karena ide itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Betapa banyak kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita karena berbangga punya ide itu. Jadi tanamkan selalu punya mental massive action, termasuk nanti soal creative thinking yang kita tanamkan. Pertama, dana pribadi. Of course, kalau punya itu akan lebih efisien, lebih cepat ya. Kita bisa pakai dana yang kita miliki, tabungan kita, atau dari keluarga kita ya, ayah kita, ibu kita, kerabat kita yang bisa berkolaborasi dengan kita. Kedua, kalau itu belum mungkin kita akses, kita bisa pakai kompetisi bisnis. Banyak sekali, sekarang ada puluhan tiap bulan teman-teman bisa akses di berbagai wilayah Indonesia dan dunia. Lalu tentu bisa akses juga crowd lending. Jadi peer-to-peer lending ini publik ya, masyarakat itu memberikan support pembiayaan kepada kita, tapi bermacam-macam ya. Dia seperti crowdfunding, cuman bedanya dia harus dikembalikan. Dan mungkin yang perhatiannya di sini dalam konteks kita keagamaan itu apakah ini termasuk riba atau tidak, itu yang perlu dikaji, karena ada yang bagi hasil, ada yang dengan skema yang baik, ada yang sekarang mulai banyak crowd lending, crowdfunding yang memulai mendapatkan atau mungkin bisa dibilang sesuai dengan kaidah-kaidah kita dalam konteks keislaman ya. Jadi kawan saya contohnya Munsi itu di Singapura, Malaysia, dia mengembangkan crowdfunding ya, crowd lending untuk pembiayaan, tapi dengan pendekatan syariah. Termasuk teman-teman bisa masuk juga ke angel inkubator ya, seperti kami di Impact itu, kami punya di perusahaan kami ada namanya Impact Inkubator. Kita support wirausaha sosial untuk realisasi ide mereka dengan program selama 6 bulan inkubasi. Lalu ada juga angel investor dan venture capital, dan ini aksesibel teman-teman. Jadi kami di Indonesia Medica sudah membuktikan, ditarik sudah lebih dari 20 ya kali pendanaan baik di berbagai negara dunia ya, bahkan mulai di Amerika Serikat, kita dapat di Meksiko, Peru, dan lain sebagainya, yang itu bisa mensupport kita mengembangkan. Nah, sekarang saya coba lanjutkan. Termasuk teman-teman nanti pelajari juga soal pitch deck. Jadi gimana teman-teman bisa menyampaikan bisnis dalam 10-15 slide, yang itu bisa memberikan gambaran tentang bisnis secara umum dan betul-betul dibuat sesuai dengan audiens yang berbeda-beda ya. Jadi untuk kepentingan grant itu beda dengan investment, untuk kepentingan even untuk cerita ini ke orang tua kita, sama cerita ke tim kita,
Teman cerita investor itu perlu menggunakan bahasa yang berbeda sesuai dengan konflik of interest ya dari masing-masing komunikasi yang kita lakukan. Jadi ada yang tahu why startup fail ya? Kenapa banyak startup mengalami kegagalan? 42% karena no market need, nggak memenuhi kebutuhan pasar. 29% karena kehabisan dana, run out of cash. 23% karena not the right team. Jadi 23% karena timnya nggak pas. Sehingga pertama yang harus teman-teman pahami adalah market need itu hal yang penting. Banyak orang mengembangkan sesuatu yang orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak inginkan, dan orang lain nggak harapkan. Jadi market analysis di awal, lalu market validation, itu menjadi hal yang penting untuk memastikan, karena ide itu hipotesa. Banyak orang berpikir dia punya ide hebat, akan membuat dia berhasil membantu banyak orang, dia bisa sukses, kaya raya, dan lain sebagainya, terkenal dan berhasil, tapi ternyata setelah dihabiskan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak membuahkan hasilnya. Karena tadi, ide itu hipotesa, bisa benar, bisa salah. Pertanyaannya bukan apakah sebaiknya ini kita kembangkan, tapi apakah ini layak untuk kita kembangkan dan perjuangkan. Terus pelajari juga soal lean startup ya. Jadi ini lean startup ini membantu kita ketika memulai inovasi, tapi sumber daya kita terbatas. Sehingga di sini validated learning konsepnya. Jadi membantu kita, pertama ide dibuat prototipenya, minimum viable product, terus baru setelah itu kita tes ke pasar, dapat feedback, kita measure, kita pelajari, kita improve terus. Jadi iteratif proses ya. Pelajari juga soal design thinking, karena di kampus akan belajar soal analytical thinking, itu kayak menganalisis masalah secara mendalam. Tapi di entrepreneur kita butuhnya design thinking. Jadi design thinking itu menganalisis masalah dalam konteks menghasilkan produk. 5 tahapan. Pertama, berempati terhadap orang yang mau kita layani, kita bantu, atau customer kita ya. Terus definisikan masalah utama mereka, tampung semua masalahnya, terus tampung semua ide, buat prototipenya, tes, terus dari situ baru kita mulai running innovation. Dan 2 sikap yang menurut saya penting ya, jangan cuman punya karakter critical thinking ya, tapi harus punya creative thinking. Jadi critical thinking ini kita sangat kritis ya, tapi kalau kita nggak punya creative thinking, kita nggak bisa solving problem. Jadi solving problem itu bagi saya ketika orang kritis dengan masalah, tapi dia juga creative thinking. Jadi generate idea, termasuk mengeksekusi itu. Dan 3 poin terakhir untuk teman-teman bisa memulai. Pertama, use what you have, do what you can, start where you are. Jadi jangan neko-neko, dan nggak usah terlalu kompleks, mulai aja. Di situ teman-teman akan belajar banyak hal nanti. Tidak ada inovasi yang sempurna sejak awal. Inovasi ide itu berubah menjadi lebih baik. Tidak ada inovator yang sempurna ketika awal membuat inovasi. Inovatornya pun belajar. Jadi tugas kita itu segera memulai, konsisten pada misi kita. Terus kedua, tim itu penting. No company ever created innovation, people innovate, not company. Innovation is not single breakthrough. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Ya. Inovasi adalah olahraga timnya. Dan mungkin terakhir saya mau bicara dari hati ke hati ke teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal menurut saya esensial. Tahun ini masih muda, itu peluang besar. Jadi matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan yang penting saya mau sampaikan terakhir, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bising.